Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai operational amplifier atau yang biasa disebut op-amp. Nah, sebelum masuk pembahasan, kita perkenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan saya Azra Wayu Andida, NRP 222360007 dari kelompok 3 kelas D4 Telkom A. Perkenalkan, saya Natalia Divanda dari kelas 2D4 Telkom A, NRP 222360008 dari kelompok 3. Hai, aku Dalian Wahyu Pradana dengan NRP 22236000009 dari kelompok 3. Pengertian, operasional amplifier atau sering disebut sebagai op-amp adalah komponen elektronika linear yang berfungsi menguatkan besarnya tegangan yang hampir ideal sehingga sangat luas digunakan untuk filter, pengondisian sinyal seperti integrator dan diferensiator dan sebagainya. Lalu definisi op-amp sendiri adalah rangkaian terpadu yang digunakan untuk memperkuat sinyal listrik. Op-amp adalah salah satu blok bangunan utama dalam rangkaian analog. Sering digunakan dalam penguat filter, komparator, dan rangkaian pengolahan sinyal lainnya. Selanjutnya, fungsi. Fungsi dari op-amp sendiri adalah sebagai pendeteksi serta penguat sinyal dalam arus listrik searah atau DC dan bolak-balik atau AC. Aplikasi op-amp juga berguna untuk memperkuat diferensiasi impedansi input tinggi serta penguat bagi output impedansi rendah. Selanjutnya, tujuan dari op-amp ialah mengintegrasikan sinyal, memperkuat sinyal, buffer sinyal, memperkuat volume suara, sensor, penguat, konversi sinyal analog ke digital, instrumentasi, filter aktif, dan peraturan tegangan. Selanjutnya ada prinsip kerja. Cara kerja op-amp adalah membandingkan nilai kedua masukan, yaitu inverting dan non-inverting. Jika kedua input tersebut memiliki nilai yang sama, output yang dihasilkan adalah 0 atau tidak ada. Namun apabila input inverting dan non-inverting berbeda, maka op-amp akan menghasilkan suatu tegangan output. Baik, berikut ini adalah gambar rangkaian dari op-amp tunggal. Berdasarkan gambar sebelumnya, sebuah op-amp mempunyai dua jalur, yaitu sumber tegangan positif dan negatif. Namun ada juga yang memiliki jalur tengah yang terhubung ke ground. Output dari op-amp ini merupakan hasil dari perkalian antara selisih tegangan, yaitu masukan inverting dan non-inverting, dengan besarnya gain yang dimiliki. Apabila masukan inverting mempunyai potensial yang lebih besar dibandingkan dengan non-inverting, maka output yang dihasilkan menjadi negatif. Sebaliknya, apabila masukan non-inverting lebih besar dibandingkan dengan masukan inverting, maka output yang dihasilkan menjadi positif. Selanjutnya yaitu komponen dasar yang ada pada op-amp. Yang pertama ada input. Input yaitu op-amp memiliki dua terminal input, yaitu inverting dan non-inverting. Tegangan yang diberikan pada kedua terminal ini akan diproses untuk menghasilkan tegangan output. Selanjutnya yaitu ada output. Terminal output menghasilkan tegangan yang diperkuat tergantung pada perbedaan tegangan input. Selanjutnya yaitu power supply. Op-amp memerlukan catu daya positif dan negatif untuk beroperasi. Selanjutnya yaitu parameter penting yang ada pada op-amp. Yang pertama yaitu ada gain open loop atau penguatan tanpa umpan balik. Nilainya sangat besar, biasanya di antara range 10⁻⁵ hingga 10⁻⁷. Selanjutnya yaitu impedansi input. Resistansi dari op-amp sangat tinggi yang memungkinkan sinyal kecil masuk tanpa dibebani. Selanjutnya yaitu impedansi output. Resistansi output sangat rendah yang memungkinkan sinyal yang diperkuat keluar dengan kehilangan minimal. Selanjutnya yang terakhir yaitu bandwidth. Frekuensi di mana op-amp dapat bekerja efektif. Semakin besar bandwidth, semakin lebar rentang frekuensi sinyal yang bisa diperkuat. Baik, selanjutnya yaitu mode operasi.
Mode operasi dari op-amp sendiri ada dua, yaitu mode inverting dan juga mode non-inverting. Untuk mode inverting, sinyal input diterapkan ke terminal inverting atau minus dan sinyal output akan berlawanan fase dengan input. Gain penguatan untuk mode inverting yaitu negatif. Yang kedua yaitu mode non-inverting. Sinyal input diterapkan ke terminal non-inverting atau plus dan output dalam fase yang sama dengan input. Selanjutnya tentang konfigurasi feedback op-amp. Feedback negatif digunakan untuk mengontrol gain dan meningkatkan stabilitas rangkaian. Dengan umpan balik negatif, kita dapat membuat penguatan yang lebih stabil dan akurat. Lalu untuk feedback positif digunakan dalam aplikasi yang memerlukan osilasi atau pemicu, seperti rangkaian multivibrator. Selanjutnya yaitu peran op-amp. Yang pertama ada filter. Perannya yaitu memisahkan frekuensi tertentu dari sinyal. Lalu ada osilator. Perannya menghasilkan sinyal sinusoidal atau non-sinusoidal. Lalu yang selanjutnya ada komparator. Perannya yaitu membandingkan dua tegangan. Lalu penguat sinyal, memperkuat sinyal yang lemah. Lalu untuk sumber arus, perannya menghasilkan arus konstan. Lalu untuk regulator tegangan, perannya menstabilkan tegangan output. Next, ada distorsi dan noise dari op-amp. Yang pertama ada non-linear distorsi. Terjadi ketika penguatan op-amp tidak linear pada rentang sinyal yang besar. Ada thermal noise, yaitu dihasilkan dari pergerakan elektron di dalam komponen elektronik. Lalu untuk meminimalkan noise, yaitu dengan menggunakan komponen yang berkualitas tinggi dan teknik feedback yang tepat dan desain layout PCB yang baik. Next, aplikasi analog op-amp, yaitu yang pertama ada sensor, di mana op-amp digunakan untuk menguatkan sinyal dari sensor yang lemah agar dapat diproses lebih lanjut. Lalu ada audio, di mana op-amp digunakan dalam menguat audio untuk mengolah dan memperkuat sinyal suara sebelum output ke speaker. Lalu untuk aplikasi digital op-amp, yang pertama yaitu sebagai ADC. Op-amp berfungsi sebagai antarmuka antara sinyal analog dan digital dengan memperkuat sinyal analog sebelum diubah ke sinyal digital. Lalu ada penggunaan dalam sistem logika. Op-amp sebagai komparator membantu dalam logika pengambilan keputusan pada sirkuit digital. Next, yaitu kesimpulan tentang op-amp. Jadi, op-amp adalah komponen elektronika yang sangat fleksibel dengan banyak aplikasi di berbagai bidang. Dapat digunakan sebagai penguat, filter, komparator, dan banyak lagi. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai operational amplifier. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Natalia. Saya Azra. Saya Delian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.